Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Tuntun Widianti, episode 7. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Ada beberapa orang tua yang datang kepada saya meminta agar saya melakukan hipnoterapi untuk anaknya yang mogok sekolah. Nah, di sini saya tidak langsung menyanggupi melakukan hipnosis pada anak sesuai dengan keinginan orang tua. Karena saya harus mencari tahu terlebih dahulu penyebab mengapa anak mogok sekolah dan usia berapa. Karena tentu penanganannya akan berbeda antara usia anak-anak dan usia remaja. Nah, kebetulan yang akan saya bahas di sini adalah usia anak-anak. Untuk anak-anak, hipnoterapi seringkali lebih efektif dilakukan kepada anak-anak dibandingkan kepada orang dewasa, terutama untuk anak usia di bawah 12 tahun. Hal ini karena anak-anak lebih mudah diberikan sugesti dan daya hayal mereka masih sangat besar dan sangat bebas. Bahkan terkadang mereka belum bisa membedakan antara hayalan dan kenyataan. Makanya akan lebih mudah memasuki alam bawah sadar untuk menanamkan sugesti. Hingga sekitar usia 12 tahun kebanyakan anak-anak frekuensi gelombang otak alfa, yang merupakan gelombang otak pada kondisi hipnosis. Inilah mengapa anak kecil sangat cepat belajar dan menyerap informasi-informasi dan kebiasaan di lingkungan sekitarnya. Belajar bahasa misalnya, anak kecil jauh lebih cepat menguasai beberapa bahasa sekaligus dibanding orang dewasa. Nah, inilah mengapa sugesti-sugesti yang diberikan kepada anak saat hipnoterapi akan lebih cepat diserap ke dalam pikiran bawah sadar anak. Selain itu, karena mereka juga belum banyak pengalaman hidup serta masih dalam keadaan proses berkembang dan belajar, anak-anak akan lebih mudah menerima hal baru seperti hipnosis. Sedangkan orang dewasa terkadang menyimpan keraguan dan secara tidak sadar resisten terhadap proses hipnosis, sehingga butuh waktu lebih lama untuk memasuki alam bawah sadar. Nah, sebaliknya, anak-anak cenderung tidak mempertanyakan atau menyimpan keraguan seperti orang dewasa, sehingga mereka akan lebih cepat memasuki kondisi hipnosis. Saat akan melakukan terapi pada anak-anak, hipnoterapis bisa menggunakan berbagai teknik seperti visualisasi, cerita atau dongeng, menggunakan boneka, atau misalnya menggunakan teknik role playing. Untuk kasus anak mogok sekolah, saya akan mengatakan pada orang tua bahwa anak-anak masih di bawah pengaruh orang tua. Namun, pada kenyataannya justru orang tua yang seringkali berada di bawah pengaruh anak. Nah, biasanya di sini ada dispersepsi mengenai parenting. Orang tua tidak memarahi anak dengan alasan takut anak menjadi trauma, yang pada akhirnya pola asuh yang diterapkan cenderung membiarkan anak dan tidak ada konsekuensi yang diterapkan jika anak melakukan kesalahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak masih sangat mudah untuk dilakukan hipnosis. Jadi caranya adalah membiasakan pada anak dengan memberikan sugesti yang positif dan menerapkan pola asuh seperti sesuai dengan yang sudah disugestikan. Contohnya seperti ini. Memberikan sugesti kepada anak misalnya dengan menggunakan kata-kata, "Wah, kamu pintar ya," atau "Hei, kamu rajin," atau "Wah, kamu anak hebat." Nah, di sini juga harus membiasakan kepada anak
untuk melakukan hal positif yang sudah kita sampaikan kepada anak. Jadi ketika kita mengatakan pada anak bahwa dia anak yang pandai, maka berikan motivasi dan mengharuskan anak untuk menyelesaikan tugasnya hingga tuntas. Di sini tegas bukan berarti marah. Kita dapat memberikan pola asuh yang tegas namun masih lembut. Artinya, jika anak harus mengerjakan PR, maka kita bisa mengatakannya kepada anak, "Ayo dong nak, selesaikan tugasmu. Mana yang kamu rasa sulit, sini mama bantu. Kita selesaikan sama-sama yuk. Nanti kalau sudah selesai kamu boleh main. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau menyelesaikannya, maka kamu tidak bisa bermain." Nah, ini bukan ancaman ya para kawargian, karena di awal orang tua sudah memiliki kesepakatan dengan anak mengenai hal ini, mengenai misalnya tugas yang harus diselesaikan. Kalau tidak selesai maka dia mendapatkan konsekuensinya apa. Atau misalnya kalau tugasnya sudah selesai maka dia akan mendapatkan rewardnya apa. Nah kemudian juga jangan sampai ketika anak sudah mengerjakan tugas, malah orang tua tidak memberikan waktu kepada anaknya bermain dengan alasan tertentu. Atau malah sebaliknya, ketika anak tidak menyelesaikan tugas tapi seolah-olah dia mendapatkan reward yang positif. Jadi bisa saja anak mogok sekolah karena memang pola asuh orang tua yang kurang tegas dan tidak konsisten mengenai kewajiban sekolah pada anak. Jadi biasanya yang saya lakukan di ruang terapi bersama anak juga hanya mengajaknya bicara sambil mengerjakan sesuatu yang dia sukai. Nah, biasanya saya seringkali menggunakan teknik mengajak dia berkegiatan menggambar. Saya akan membuka pemahamannya mengenai pentingnya belajar dan sekolah dengan menggunakan teknik cerita juga. Dan dalam gambar atau kita bisa juga masuk ke dalam cerita cita-citanya yang ingin dia gapai. Kemudian saya di sana akan memberikan afirmasi positif pada anak. Jadi, kawargian sayaga, hipnosis bisa dilakukan pada anak-anak dengan memberikan sugesti positif yang dilakukan secara berulang-ulang, dan pola asuh yang diterapkan juga harus tegas, konsisten, dan sesuai dengan sugesti yang diberikan. Namun, jika orang tua masih merasa sulit mengendalikan anak, bisa jadi karena orang tua yang memiliki masalah sendiri yang belum dapat diselesaikan. Bisa juga orang tua yang masih menyimpan trauma masa lalunya, sehingga ia sendiri memang butuh konseling dan hipnoterapi agar dapat mendidik anaknya dengan baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai hipnoterapi untuk anak yang mogok sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapibandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.